Saudara-saudariku yang terkasih, salam sukacita untuk kita semua. Sudahkah kita memberi senyum hari ini, Sabtu 6 September 2025, hari biasa, pekan biasa ke-22. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 1 sampai 5. Pada suatu hari Sabat, ketika Yesus berjalan di ladang gandum, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya, sementara mereka menggisarnya dengan tangannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Lalu Yesus menjawab mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian, lalu memakannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam." Kata Yesus lagi kepada mereka, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Saudara-saudariku yang terkasih, pada hari Sabat para murid Yesus berjalan di ladang gandum dan memetik bulir-bulir gandum. Orang-orang Farisi menegur Yesus dan para muridnya, "Mengapa kalian melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Mereka dianggap melanggar hukum Sabat. Namun Yesus menanggapi dengan mengingatkan mereka pada kisah Daud dan tentaranya, dan juga imam-imam yang bertugas di bait Allah. "Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar? Ia masuk ke dalam bait Allah dan mereka semua makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam." Saudara-saudariku terkasih, lewat kisah Injil hari ini Yesus ingin menyampaikan beberapa hal untuk kita. Pertama, hukum Allah tidak boleh dilepaskan dari kasih Allah. Orang Farisi menjadikan Sabat sebagai beban dengan aturan-aturan ketat. Padahal Sabat diberikan Allah sebagai hari istirahat dan persekutuan dengannya. Hari di mana orang membangun kedekatan hati, kesatuan hati dengan Tuhan. Bukan sebagai alat penghakiman. Yesus mengembalikan makna sejati Sabat itu sebagai kesempatan untuk berbuat baik, atau dengan bahasa lain Yesus ingin mengatakan kasih dan belas kasih lebih utama dari formalitas hukum. Kedua, Yesus menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan atas Sabat. Artinya hukum pun tunduk kepadanya. Sabat bukan sekedar kewajiban agama, tetapi tanda relasi antara manusia dan Allah. Maka saat kita menjalankan ibadat, peraturan atau tradisi, jangan sampai kita kehilangan makna terdalamnya, yakni relasi kasih dengan Tuhan dan sesama. Saudaraku yang terkasih, Injil hari ini mengajak kita agar tidak terjebak pada legalisme rohani, menekankan aturan namun lupa pada kasih. Kita dipanggil untuk melihat hukum Allah bukan sebagai batasan semata, tetapi sebagai sarana untuk membebaskan dan menghidupkan. Dalam kehidupan kita banyak aturan yang kita jumpai, semua dibuat supaya manusia hidup lebih baik, aman dan teratur. Hidup lebih damai. Semua hukum dibuat bukan untuk mengekang kebebasan kita, bukan untuk dilanggar oleh kita, tapi untuk kita taati dengan bijaksana. Saudara, Tuhan hari ini bukan mengajak kita untuk melanggar aturan, bukan. Yesus tidak mengajak kita untuk melanggar aturan. Yesus mengajak kita untuk lebih bijaksana dalam menjalani semua aturan atau hukum yang ada. Hendaknya semua perbuatan baik kita bukan karena aturan, tetapi karena kita dipanggil untuk menghidupi cara hidup Yesus yang bermurah hati, yang berbaik hati, yang peduli dan mengasihi sesama. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.